ya. Kita bersama-sama akan mengirim rumah-rumahan ini. Rumah-rumahan ini juga sebuah gambaran pikiran kita yang masih hidup. Setelah meninggal ini orang tua saya, agar di alam berikutnya tetap mempunyai tempat tinggal yang layak. Bahkan lebih baik dikirimi uang, dikirimi rumah-rumahan. Alangkah bahagianya Bapak Ibu bisa melihat setelah kelahiran ini orang tua kita, ya, orang tua Bapak Ibu mempunyai rumah semegah itu, semewah itu, pasti anak-anaknya akan bangga, ya. Alam pikiran yang berbakti kepada anak-anaknya, agar di alam sana bukan sekedar mempunyai rumah, bisa bepergian, bisa berekreasi, kita kirimi pesawat, bisa bepergian kemana-mana, bisa bepergian kemana-mana dikirimi mobil, yang jaraknya dekat dikirimi becak, ya, agar di alam sana orang tua kita di saat bekerja di rumah ada yang membantu, dikirimi pembantu, ya, agar di alam sana orang tua kita tidak kesulitan uang, dikirimi uang-uangan, nanti dibakar sebagai simbol kita mengirim, memberi orang tua. Namun saya berpesan, boleh bakar kertas, ya, rumah-rumahan, tapi jangan pernah membakar yang asli, ya. Membakar uang asli itu malah jadi masalah juga. Uang asli dibakar itu bermasalah juga, ya. Boleh, ya, duplikat sebagai alam pikiran kita agar tidak, ya, agar orang tua kita di sana itu bisa hidup layak. Itulah alam pikiran yang berbakti. Itu yang pertama, mengirim rumah-rumahan. Kemudian mengirim rumah-rumahan ini bisa dimaknai juga agar yang meninggal orang tua itu tidak melekat terhadap apa yang pernah dipunyai, ya. Kemelekatan adalah sumber penderitaan. Ada yang mengatakan kalau arwah itu masih melekat, itu akan gentayangan. Dengan dikirimi, dengan dibawakan, itu sudah lega. Oh, sudah tak bawa semua kok, sudah dikirim semua. Jadi tidak ada kemelekatan lagi terhadap apa yang pernah dipunyai oleh beliau ini. Bahkan kemarin di Surabaya itu, yang meninggal itu pernah berprestasi dalam bidang tarian Bapak, sudah usia juga, mendapat piala asli itu. Itu juga mau dibakar, ditaruh rumah-rumahan itu, terus nanti juga mau dibakar piala itu. Ya tentunya tidak harus ditiru seperti itu, ya kan, eman-eman juga atau piala kok dibakar situ, ya. Itu juga agar tidak melekat lagi terhadap apa yang dipunyai. Sebab apabila terjadi kemelekatan, ya, setelah mati, itu juga kurang mendukung kelahiran di alam yang baik. Ya jangankan umat, seorang biku saja masih melekat, itu menjadi kendala, gangguan juga. Ada seorang biku yang baru saja menerima jubah baru, belum sempat pakai meninggal, ya. Arwahnya juga melekat terhadap jubah itu, jadi kutu yang hidup di jubah itu. Namun kelahiran di alam kutu itu tidak lama, cuma 7 hari. Maka Sang Buddha, jangan dipotong dulu, nanti setelah 7 hari boleh dipotong-potong. Kalau dipotong-potong, kutunya akan menderita sekali, karena masih melekat terhadap jubahnya. Setelah 7 hari ditunggu, baru jubahnya, kain pembuat jubah itu dipotong-potong, sehingga mereka pun sudah terlahir di alam berikutnya. Ada seorang permaisuri raja, berbuat baik setiap saat. Pada satu saat, dia di saat mau mati itu melekat terhadap apa yang pernah dipunyai, atau kemelekatan atau pikiran terakhir itu melekat terhadap apa, sangat kuat sekali. Tidak langsung telah di alam surga, di alam neraka dulu, tapi cuma 7 hari, ya. Jadi kemelekatan memang sumber penderitaan, maka di saat meninggal diusahakan tidak boleh melekat. Maka ada di saat detik-detik terakhir kematian, ya, itu ada pembawaan doa-doa. Ini sebetulnya nasihat-nasihat agar ikhlas terhadap keluarganya, terhadap apa yang dipunyainya. Kemudian makna yang ketiga, membakar rumah-rumahan. Sebelum dibakar, kita nanti akan menghormat keliling pradaksina di situ. Ini memberi makna kepada keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan harus menghormati warisan, ya, warisan apa yang pernah dihasilkan, yang dikumpulkan oleh orang tuanya. Menghormat, artinya menghormat itu tidak dalam bentuk menghormat fisik, ya, memelihara warisan.
Jangan begitu meninggal orang tua, warisan orang tua dijual. Ya, tidak mempunyai rasa hormat atas jerih payah orang tua. Syukur bisa dikembangkan, ya, lebih maju lagi. Jangan terpikir mau jual-jual warisan, jadi orang yang tidak maju lagi, ya, itu, ya. Jadi ada beberapa makna lewat tradisi-tradisi ini. Memang tidak merupakan keharusan kalau seseorang itu meninggal harus dikirimi rumah-rumahan, namun ini sebuah tradisi. Apabila tradisi itu bisa diberi makna baru dan membuat keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup itu lebih berbakti lagi, ya silahkan, itu jalankan. Tapi kalau tradisi itu merugikan, ya sudah tidak sesuai dengan zaman, ya ditinggalkan, tidak masalah, ya itu. Jadi tradisi tetap berguna.